Di Florida dan sebagian pesisir Karibia, kamu bisa nemu pohon unik ini. Dari luar sih cuma kelihatan biasa-biasa aja, dengan batang kelabu, daun hijau, dan buah kecilnya yang mirip apel. Tapi perlu kamu ingat, jangan petik buahnya ya, dan jangan berdiri di dekat pohon ini, terutama saat hujan. Pohon manchineel ini dianggap sebagai pohon yang paling membahayakan di seluruh dunia. Batang, kulit batang, cabang, dan buahnya mengandung getah beracun. Dan setetes getah korosif ini bisa sangat mengiritasi kulitmu. Pohon manchineel bisa ngeluarin getah ini, dan kalau sampai menyentuhnya, tanganmu bisa kena iritasi. Saat hujan, tetesan airnya akan jatuh ke dalam pohon, kemudian bercampur dengan racun. Air ini juga bisa nyiprat dari batang dan mengenai kulit, jadi sebaiknya jauh-jauh aja deh. Semak dan jamur juga udah deket-deket kok, dan manusia nggak ada yang mau memotongnya atau metik buahnya. Jangan bikin api unggun dari cabang dan rantingnya ya. Kayu manchineel yang terbakar akan melepaskan asap beracun yang bisa ngerusak mata. Penduduk lokal memang sudah hafal dengan pohon ini, tapi para turis dan pendatang bisa aja kan nggak sengaja megang. Makanya kebanyakan pohon manchineel ditandai dengan cat atau papan peringatan. Untuk melihat pohon unik yang satu ini, kita harus mengunjungi tempat paling basah di dunia. Tepatnya di desa Mawsynram, India, di dekat Teluk Benggala. Semua udara lembab yang berkondensasi di area tersebut akan bergerak menuju Mawsynram, sehingga desa ini diselimuti awan basah raksasa. Hujan terus-terusan mengguyur dan jarang berhenti, tapi menariknya, masyarakat setempat telah beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Mereka beraktivitas dan bekerja dengan payung khusus buatan sendiri dari bahan ilalang, tapi yang paling keren justru jembatannya yang dibangun untuk memudahkan lalu lintas warga desa. Karena terus-terusan diguyur hujan, tempat ini nggak punya jembatan dan jalan biasa. Material bangunan yang baru dipasang nggak akan bisa mengeras karena selalu terkena air. Air ini akan mengikisnya dan mengubahnya menjadi lumpur. Tapi untungnya, Mawsynram punya banyak vegetasi seperti pohon karet merah ini. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di dalam tanah, tapi di permukaannya. Dengan bantuan rangka dan pengikat khusus, mereka bisa mengendalikan pertumbuhan akar ini. Dan kalau ada pohon yang tumbuh di dekat sungai, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung di sungai tersebut, mereka akan menumbuhkan akarnya supaya arahnya sesuai. Lama-kelamaan, akar ini akan menembus tanah dan terus menguat di bawah guyuran hujan. Untuk membuat satu jembatan diperlukan waktu sekitar 15 tahun. Salah satu pohon paling gonjreng di dunia tumbuh di hutan hujan Indonesia dan Filipina. Bukan daunnya yang berwarna-warni, tapi batangnya. Dari kejauhan, pohon ini kelihatan seperti ketumpahan berember-ember cat. Warna-warninya begitu mengkilap seperti tetesan bensin di atas aspal. Polanya juga cerah dan menawan. Kamu nggak nyangka kan kalau pohon secantik ini dilukis oleh alam secara langsung? Namanya pohon leda atau pohon pelangi. Dan warna batangnya terus berubah mengikuti musim. Batangnya lebih muda banyak berwarna hijau, kemudian berubah menjadi merah, oranye, dan ungu. Setelah itu, berubah lagi menjadi coklat. Dan siklusnya terus berulang seiring waktu. Pohon yang satu ini tumbuh di Amerika Serikat, dan untuk sampai di lokasi, kamu perlu berkendara di sepanjang Fashion Highway yang dikelilingi hutan lebat. Lanjut aja sampai kamu ngelihat halte bus ya. Setelah itu, kamu perlu menyusuri semak-semak. Kamu bisa menembus rerimbunan, lumpur, cabang pohon sambil menikmati kicau burung, dan sampai juga kamu akan ngelihat ratusan pohon serupa di sekelilingmu. Dan semuanya biasa-biasa aja. Coba deh menengadah dulu. Kamu akan langsung tahu keunikannya. Ada sepeda merah karatan yang tertancap di batang pohon. Seakan-akan sepeda itu ikut tumbuh di dalam pohon. Satu roda dan stangnya masih kelihatan, tapi bagian lainnya udah tertanam di dalam batang dan menyatu dengan hutan. Pohon ini telah tumbuh bersama sepeda selama lebih dari 50 tahun. Pada tahun 1954 lalu, ada bocil laki-laki yang mendapat hadiah sepeda, tapi dia kurang suka dengan hadiahnya itu karena rodanya terlalu kecil dan stangnya kurang nyaman. Suatu hari, dia meninggalkan sepedanya saat bermain di hutan bareng teman-temannya. Sepeda itu lupa diambil dan cuma bersandar di dekat pohon kecil. Pohon itu terus tumbuh dan beberapa saat kemudian, sepeda itu ikut menyatu dengan pohon. Redwood merupakan pohon terbesar di dunia dan yang terbesar adalah pohon sequoia raksasa. Pohon ini tumbuh di Taman Nasional Sequoia, California. Julukannya adalah General Sherman dan umurnya lebih dari 2000 tahun. Saat ini volumenya sekitar 1.500 meter kubik atau setengah kalinya ukuran kolam renang Olimpiade.
Volume segitu kurang lebih seukuran satu rumah yang berisi beberapa kamar tidur, kamar mandi, dan ruang tengah lapang. Meski umurnya sudah 2000 tahun, General Sherman gak termasuk pohon tertua. Di taman yang sama, ada juga pohon redwood yang umurnya lebih dari 3000 tahun. Pohon tertinggi di dunia ini juga tumbuh di California dan termasuk keluarga sequoia. Namanya Hyperion dan tingginya mencapai 115 meter, sepertiganya tinggi menara Eiffel. Pohon tertua di dunia adalah Pinus bristlecone Great Basin yang umurnya hampir 5000 tahun. Pohon ini sudah tumbuh sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno, tapi cuma segelintir orang yang pernah melihatnya dan mungkin karena itulah Pinus bristlecone masih tetap ada sampai sekarang. Pohon ini hidup di lingkungan ekstrim dan terbiasa diterpa angin kencang selama ribuan tahun hingga membuatnya semakin tahan banting. Selain itu, pertumbuhannya sangat lambat karena cuaca di sekitarnya kurang bersahabat. Faktor ini juga mempengaruhi umur panjangnya dan berkat pertumbuhannya yang lambat serta kayunya yang super alot, pohon pinus ini bisa tahan terhadap serangga, jamur, pembusukan, dan erosi. Vegetasi di sekitarnya juga sedikit sehingga Pinus bristlecone ini bisa terlindung dari kebakaran hutan. Lokasi tepatnya nggak diketahui umum biar nggak ada tangan jahil yang merusaknya. Tumbuhan pertama kali muncul di bumi 385 juta tahun yang lalu dan sebagiannya masih tumbuh dalam koloni kemudian melakukan cloning sendiri. Dengan kata lain, pohon baru yang menggantikan pohon induknya punya struktur genetika yang sama. Bahkan ada juga pohon yang garis keturunannya bermula sejak zaman dinosaurus. Pohon ini kelihatan seperti tercabut, dibalik, kemudian ditanam lagi. Baobab adalah pohon cantik yang tumbuh di bagian tengah Afrika Selatan. Cabangnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan lingkar pohonnya yang sangat besar. Batangnya mirip spons yang bisa membesar dan menyerap air di musim hujan. Gajah di situ bisa minum air ini selama musim kemarau. Caranya dengan merobek sebagian batangnya, lalu meminum airnya. Bunga baobab mekar di malam hari, baunya mirip susu asam yang menggiurkan bagi kelelawar. Pohon ini juga dijuluki sebagai bottle tree karena memang kelihatan seperti botol. Ada juga yang menamakannya sebagai pohon kurajong. Pohon yang tumbuh di Namibia ini telah menarik banyak wisatawan dan kalau kamu mau melihatnya langsung, jangan deket-deket ya. Pohon ini termasuk pohon berbahaya. Batangnya bisa ngeluarin getah mirip susu yang sangat beracun bagi tubuh manusia. Tapi pohon ini juga berdaun cantik dengan warna pink putih dan merah di tengahnya. Di Australia Barat ada pohon yang dulunya pernah dipakai sebagai penjara. Di dalam pohon penjara boab terdapat sel tahanan yang beroperasi cukup lama. Mereka biasanya cuma ditahan untuk sementara waktu selama semalam, kemudian dibawa ke destinasi terakhirnya. Penjara ini dibuat lebih dari 1500 tahun yang lalu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini bisa melihat sekilas di dalamnya. Salah satu pohon terunik di dunia dijuluki sebagai pohon kehidupan. Pohon ini tumbuh di gurun pasir Bahrain dan telah hidup selama lebih dari 400 tahun. Di sekelilingnya cuma ada hamparan padang pasir yang luas, udaranya sangat panas, dan kadar airnya sangat minim. Meski begitu, pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Sejauh ini para ilmuwan masih belum tahu mekanisme pohon ini dalam mendapatkan air dan nutrisi. Padahal di sekitarnya cuma ada deposit minyak. Pohon ini dianggap keramat oleh para penduduk lokal karena telah memperlihatkan keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ilmuwan menduga hal ini bisa terjadi karena akar pohon menghujam sangat dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah.